Terima kasih saudara, masih setia menyaksikan Sahur Time. Di segmen ini, Kiai Haji Misbahul Munir akan menjawab pertanyaan saudara di rumah yang sudah mengirimkan melalui WhatsApp. Namun, sebelum itu saya mengingatkan kembali untuk saudara di rumah yang bisa berdonasi di Dakwah Peduli COVID-19 untuk tetap berdonasi. Nantinya donasi itu akan diberikan kepada para guru ngaji, santri majelis taklim, dan pesantren yang terdampak COVID-19. Yang ingin berdonasi bisa transfer atau melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Nah, selain donasi, Anda juga bisa menyalurkan zakat melalui NU Care Lazisnu di nomor rekening yang tertera di layar televisi Anda sebesar Rp35.000 per individu. Saudara, pagi ini kita sudah kedatangan tamu narasumber Rois Suriah PBNU dan Dewan Syariah NU Care Lazisnu Kiai Haji Mujib Qulyubi. Assalamualaikum Pak Kiai, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Pak Yai. Misbah. Ya, sehat Kiai. Ya, alhamdulillah. Silakan duduk Kiai. Salamannya berjarak Pak Yai. Iya. Jadi perjalanan lancar Kiai ya? Alhamdulillah. Terima kasih sudah pagi-pagi sampai studio Kiai. Ya. Nah, Pak Kiai Mujib ini adalah Suriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada para pemirsa Kiai terkait dengan iman, ihsan, dan Islam Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Misbah wabarakatuh. dan Kang Amin. Iman, Islam, dan ihsan ini merupakan doktrin. Kalau diturunkan kajian menjadi ilmu syariah dan ilmu akidah serta menjadi tasawuf. Kalau diturunkan lagi kemudian menjadi kajiannya, kajian fikih, kajian ilmu kalam, dan kajian praktek tasawuf. Kalau substansinya memang mengajarkan kepada kita melalui Nabi Muhammad, melalui malaikat Jibril, soal iman, Islam, dan ihsan. Tetapi sesungguhnya ada yang menjadi pelajaran yang... Oke, jadi pelajaran sangat penting Kiai. Penting. Ya, silakan Kiai. Bahwa kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajari Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Itu artinya bahwa sanad itu penting, guru itu penting. Kalau mau kan Gusti Allah itu langsung saja ngajarin Nabi Muhammad. Tetapi ditunjukkan oleh Allah bahwa ini ada guru. Ada guru. Itu yang penting. Yang kedua, bahwa sesungguhnya pakaian yang paling bagus warnanya adalah putih. Yang ketiga, bahwa adab seorang guru dengan murid itu adalah duduknya berjejer. Dalam hadis itu kan ada fasnata rukbatayhi ala rukbatayhi. Sehingga kemudian sesungguhnya guru dan murid itu tidak ada jarak. Adalah hati yang berbicara. Nah, itu pelajaran yang penting. Baik, Pak Kiai Misbah. Tadi bahwa ilmu itu harus didapatkan dengan sanad Kiai. Nah, mungkin Kiai Misbah bisa menjelaskan pentingnya sanad itu gimana Kiai? Terima kasih Kang Amin. Tadi saya sempat baca hadis, cuma di belakangnya itu diingatkan sama Kiai Mujib. Bahwa siapa orang laki tadi yang asing itu. Ternyata itu adalah, tadi diterangkan, ternyata adalah malaikat Jibril. Datang kepada Nabi Muhammad beserta para sahabat untuk mengajarkan. Dan menarik tadi berkaitan dengan ternyata kita penting ada sanad. Padahal tadi diceritakan bisa saja, nggak usah pakai malaikat Jibril, langsung Allah saja. Nah ini pentingnya sanad begitu Kang Amin. Jadi harus, kalau kita mengaji, gurunya harus jelas. Kiainya siapa? Misalnya saya ngaji di mana? Jelas gurunya saya. Misalnya kalau Kiai Misbah dulu ngaji di mana? Saya ngaji di Jawa Timur, di Pondok Pesantren Sidogiri. Jelas. Karena apa? Al-isnad minad din. Jadi sanad itu bagian daripada agama. Kalau nggak ada sanad, gurunya nggak jelas, orang sembarangan ngomong. Bahaya ini Kang Amin. Jadi seperti tadi, malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad untuk mengajarkan tentang agama. Nah, sanad yang begitu penting, kebetulan kita sudah kedatangan Kiai Mujib Qulyubi. Beliau adalah Dewan Syariah NU Care dan Lazisnu. Jadi ini masa-masa sudah pertengahan Ramadan. Banyak orang akan berzakat Kiai. Nah kita tanya langsung kepada yang punya sanad ini. Sebagai orang yang ngurusi kesyariahan Lazisnu. Nah pertanyaan pertama Kiai. Jadi sekarang itu zakat ada perkembangan. Dulu zakat hanya barang-barang yang menjadi kebutuhan pokok. Nah, min kuti baladihi, karena di Indonesia beras misalnya kan. Nah, kemudian ada perkembangan sekarang ini karena sudah sangat banyak
pekerjaan yang menghasilkan. Nah, apakah zakat profesi itu boleh, Kiai? Nah, itu ikut perkembangan fikih. Fikih itu dinamis, fikih itu tidak jumud. Ya, ya. Jadi karena profesi itu setiap masa juga berkembang, dinamis sekali, tentu zakat profesi itu boleh, bahkan wajib malah. Karena memang seperti misalnya pegawai negeri, dulu nggak ada zaman Nabi pegawai negeri itu kan begitu loh. Atau misalnya bisnis online, zaman Nabi tidak ada. Sekarang kalau kemudian sudah sampai nisabnya dan sudah sampai haulnya, ya silakan disamakan dengan seharga emas 86 gram. Ya 2,5% juga. Jadi kalau nanti ikut jumud, ikut seperti zaman dulu saja, hanya muzara'ah, hanya pertanian, hanya hewan-hewan, nanti yang online tidak masuk di dalam fikih. Padahal tidak mungkin, dalam Islam itu kekosongan hukum tidak ada. Tidak ada. Jadi apapun profesinya, dari apapun penghasilannya, usahanya, itu tetap ada zakat, Kiai? Tetap ada zakat, yang penting memenuhi syaratnya, yaitu apa? Sampai haul dan sampai nisab. Haul itu 1 tahun? Haul itu 1 tahun. Nisab itu adalah sesuai dengan harga emas 86 gram. Kalaulah emas itu harganya 1 gram itu 500 kalau tidak salah ya, Ki. Tinggal kalikan gitu. Tinggal kalikan saja. Berarti 43 juta 1 tahun. Kalau itu tidak punya hutang, kalau tidak diambil untuk kebutuhan listrik, untuk kebutuhan ngontrak dan sebagainya. Nah, cukup enggak? Sampai enggak 1 tahun itu 43 juta. Gitu. Baik, Kiai. Masih tentang zakat ini, Kiai. Baik. Karena sedang in-innya, hot-hotnya ini tema zakat ini, Kiai. Ya. Zakat itu biasanya diberikan kepada orang per orang. Ya. Nah, zaman sekarang banyak zakat yang digunakan untuk bangun masjid, bangun madrasah, bangun sekolah, bangun fasilitas kesehatan misalnya. Boleh enggak itu, Kiai? Ada 3 pendapat soal itu. Ada yang ketat, ada yang sedang, ada yang longgar. Yang ketat adalah a'immatul madzhab al-arba'ah. 4 madhab itu sepakat tidak boleh. Karena memang di dalam zakat itu ada kata-kata innama. Innama itu adatul qasri. Zakat itu hanya diberikan kepada 8 asnaf tadi itu. Tak begitu. Jadi kalau 4 madhab itu tidak boleh. Tetapi Muhammad Fakhruddin Ar-Razi juga termasuk didukung oleh Mahmud Saltut, mantan rektor Al-Azhar, itu boleh karena termasuk masjid, rumah sakit, ADP dan sebagainya, itu min wujuhil khair, termasuk arah kebaikan. Asal baik, ada manfaatnya, boleh saja. Nah, yang ketiga pendapat, kalau memang mendesak boleh, kalau nggak mendesak nggak boleh. Saya kira sesuai dengan perkembangan zaman, apalagi sekarang misalnya musim pandemi, kita tahu semua bahwa rumah sakit kekurangan alat kesehatan sebagainya, saya kira itu sudah darurat untuk membantu ke sana. Apalagi kemudian masjid masih banyak yang kosong, buat apa bangun masjid lagi kan gitu loh. Nah, saya kira sesuai dengan kebutuhan. Kita ikut yang kedua, Muhammad Fakhruddin Ar-Razi dan kemudian Mahmud Saltut Al-Azhar juga membolehkan. Baik. Karena ini adalah segmen Anda bertanya, Kiai menjawab, saya bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk, Kiai. Baik. Ada Pak Yuda di Serang bertanya, selain uang dan beras, apakah zakat fitrah boleh dibayarkan dengan hal lain? Bagaimana ukurannya? Mungkin Pak Kiai Misbah. Kang Amin, kalau tadi disebutkan uang dan beras, ya. Biasanya kalau NU Care itu pakai uang, Pak Yai, 35.000. Dan makanan pokok di Indonesia itu adalah beras. Ya kutibaladihi, istilah fikihnya itu makanan pokok di tempat itu. Jadi kalau ditanyakan apakah boleh selain beras, boleh asal menjadi makanan pokok. Nah, ini saya lebih menarik hari ini sebenarnya luar biasa karena ada Kiai Mujib untuk mampu menjawab lebih luas. Gimana Pak Kiai berkaitan dengan ini Pak Kiai? Ya, silakan Pak Kiai. Dibayarkan dengan hal lain itu apa ya yang maksudnya? Dibayarkan dengan yang lain itu maksudnya? Ya mungkin ada zakat tapi dibayarkan dengan pakaian gitu, Kiai. Atau mungkin zakat tapi dibayarkan dengan roti. Sementara orang Indonesia kan bukan makanan pokok roti itu, Kiai. Sebenarnya kutibalatihi itu sesuai dengan harganya ya. Nah, kalau Imam Syafi'i memang harus sesuai dengan kutibalati. Kalau beras ya beras. Kalau Imam Syafi'i. Tapi imam yang lain masih membolehkan. Oh baik, Kiai. Lanjutnya ini. Pada Bapak Tatan di Bandung. Apakah sah puasa seseorang yang lupa membayar zakat fitrah? Nah, Pak Kiai Misbah silakan. Jadi puasanya ya sah, ya. Puasanya sah.
Namun demikian, zakat fitrah ini karena mensucikan Kang Amin, jangan sampai dilupakan. Misalnya malam lebaran lupa, loh saya kok lupa nggak bayar zakat, besoknya bayar, besoknya masih lupa, besoknya lagi bayar. Itu. Jadi kalau berkaitan dengan sah puasanya ya puasanya sah, asal tidak melakukan hal yang membatalkan itu Kang Amin. Baik, jadi kan batasnya membayarkan zakat itu setelah sholat Id. Jadi kalau misalnya lupa boleh ya tetap besoknya atau besoknya lagi gitu. Boleh itu. Jadi kita berkewajiban membayar zakat itu kalau sudah pas malam hari raya Kang Amin. Ya. Takbiran itu mulai maghrib kan, Allahu Akbar kan begitu kan. Pas saat itu sudah wajib membayar zakat. Kalau didahulukan sih boleh. Misalnya sekarang kita mau bayar zakat fitrah, boleh mendahulukan zakat. Namun demikian mulai wajibnya itu sejak maghrib itu Kang Amin. Umpamanya tidak terbayar, lupa, saya ulangi lagi, dibayarkan setelahnya itu Kang Amin. Baik, menarik sekali perbincangan kita hari ini. Para pemirsa, saya mengingatkan kembali saudara-saudara yang di rumah untuk ingin terus berdonasi bagi para guru ngaji, santri majelis taklim dan pesantren yang terdampak COVID-19, bisa di Dakwah Peduli Covid dengan melalui rekening BCA 29120900915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Selain donasi, Anda juga bisa menyalurkan zakat melalui NU Care Lazisnu di nomor rekening yang tertera di layar televisi Anda sebesar Rp35.000 per individu. Jangan ganti saluran TV Anda karena Sahur Time akan segera kembali.